Nah, sekarang kita udah ada pertambahan saldo yaitu koin Solana sebanyak 0,04 Solana ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli aset kripto di platform Facet ya guys ya. Nah, jadi ini merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di Facet ya, cara depositnya, kemudian beberapa tutorial lainnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara jual beli kripto di Facet ya guys ya, dari awal hingga akhir. Nah, saat ini saya sudah berada di akun Facet saya dan teman-teman juga bisa melihat ya, saya memiliki total balance yaitu sekitar 990.606 rupiah. Nah, untuk bisa mulai jual beli aset kripto di Facet ini ya, silahkan teman-teman login dulu ke akun Facet kalian, atau buat teman-teman yang belum punya akun, silahkan kalian daftar akun terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftarannya juga udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, setelah daftar, teman-teman bisa langsung login ke akun Facet kalian ya. Dan setelah udah login seperti ini ya, langkah selanjutnya adalah pastikan di akun Facet kalian itu ada saldo IDR ya, ataupun udah kalian depositkan saldo Indonesia rupiah. Nah, gimana cara kita melihat saldonya? Nah, teman-teman tinggal scroll aja ke bagian bawah ya. Nah, di sini ada tulisan Accounts Overview. Nah, teman-teman tinggal klik aja menu si portofolio. Nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Kalian bisa langsung scroll aja ke bagian bawah. Nah, maka di sini teman-teman akan bisa melihat aset yang kalian miliki. Nah, di sini saya memiliki beberapa aset ya, yaitu ada USDT sebanyak 53 USDT, ada juga Bitcoin ya sebanyak 0,00006 Bitcoin ya. Dan kalau seperti ini itu hanya kelihatan asetnya saja ya, ataupun koinnya saja, tapi tidak kelihatan saldo IDR kita. Nah, untuk melihat saldo IDR kita bisa langsung kembali dulu ya ke menu sebelumnya. Lalu kita bisa langsung coba klik di bagian menu accounts ya. Nah, kalau kita klik menu accounts, maka di sini akan lihat lebih jelas ya. Jadi di sini digital asetnya tadi kita udah lihat ya, kita punya saldo di USDT dan Bitcoin. Nah, kita juga punya cash ya, punya cash sebesar 4.688 rupiah. Nah, jadi di sini kalau saldo cash kita cuma 4.000 ya, tentunya koin-koin yang bisa kita beli itu terbatas ya guys ya. Tapi nggak masalah ya, di sini kita akan coba praktek dulu ya. Kita klik dulu di bagian menu today ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus deposit dulu nih ya, baru kita bisa membeli aset di Facetnya. Nah, caranya kita klik dulu di bagian menu deposit. Kemudian di sini itu ada beberapa pilihan menu deposit yang bisa kita gunakan ya. Ada Bank Permata, ada Any Other Bank, OVO, QRIS ya. Dan di sini saya akan coba deposit lewat Cbank ya. Jadi kita pilih aja Any Other Bank. Kemudian di sini untuk bank lainnya itu kita bisa menggunakan Bank Permata ya. Jadi di sini kita salin dulu nih ya. Kita copy dulu nomor rekeningnya. Nah, selanjutnya saya akan coba deposit lewat akun Cbank saya ya. Kita klik di bagian menu transfer, lalu kita pilih bank lain ya. Kemudian kita pilih nomor rekening. Selanjutnya kita ketikkan Bank Permata. Nah, ini ya, kita pilih aja Bank Permata. Kemudian kita tinggal paste aja nomor rekening Bank Permata yang udah kita salin tadi ya, seperti ini. Nah, kalau udah kita tinggal pilih nomor rekeningnya. Nah, maka nanti akan muncul nomor rekeningnya itu atas nama kita pribadi ya. Nah, di sini saya akan coba deposit 100.000 rupiah saja. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjut. Kemudian kita klik konfirmasi. Nah, lalu kita bisa masukkan PIN dari Cbank kita ya. Nah, oke, maka pembayaran diterima. Selanjutnya kita bisa kembali ke akun Facet kita. Nah, kemudian kita bisa close ya. Kemudian kita bisa kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya kita bisa coba refresh ya. Ini kan saldo kita tadi udah kita top up 100.000 ya. Saldo awal kita 990. Nah, di sini begitu kita refresh saldonya udah berubah ya. Udah menjadi 1.090.000. Dan kalau kita klik di bagian menu accounts, nah, di sini saldonya itu bertambah di bagian cash kita ya. Tadi cash kita itu cuma ada saldo 4.000 rupiah, sekarang udah menjadi 104.000 rupiah. Nah, kalau sudah ada saldo di bagian cash ini ya, kita sudah bisa membeli aset kripto yang ada di Facet ini. Nah, cara belinya gimana Bang? Nah, cara belinya teman-teman tinggal klik aja ke bagian menu pasar.
Kemudian kalian klik di bagian menu See All ya. Nah, maka kalian akan melihat berbagai macam koin kripto yang ada di Facet ini ya. Jadi ini adalah koin-koin kripto yang udah listing di Facet ya. Kalian bisa lihat aja langsung koin apa yang ingin kalian beli ya. Contoh misalnya kita akan coba membeli Solana ya. Solana ada ya. Kita tinggal klik aja Solana. Setelah udah kita klik Solana ya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, harga per satu Solananya itu adalah Rp2.394.159 dan di sini juga ada tulisan total aset masih 0 ya. Artinya kita belum memiliki aset nih ya saat ini di akun Solana kita. Lalu di bagian bawahnya juga ada statistik ya, market cap Solana saat ini ya, global volumenya, circulating supply dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba langsung klik aja buy Sol ya. Lalu kita disuruh untuk melakukan pembelian lewat apa ya, disuruh pilih. Nah, tapi di sini untuk pilihannya cuma satu guys ya, yaitu cash wallet, di mana saldo kita tadi ada 104.000. Nah, kita pilih aja langsung cash walletnya. Nah, setelah udah kita pilih, kita tinggal tentukan berapa total yang mau kita beli ya. Di sini saya akan klik aja max ya. Saya akan menukarkan seluruh rupiah saya untuk membeli Solana ini. Dan di sini juga ada keterangan ya, minimum buy-nya adalah Rp68.000 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membeli Solana ini itu harus di atas 68.000. Berarti kalau 50.000 itu belum bisa guys. Oke, jelas ya. Nah, kalau udah kita klik preview, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu akan dijelaskan ya. Dengan uang 100.000 kita tadi, kita akan mendapatkan sekitar 0,04360 Solana ya. Processing time-nya itu instan. Nah, kalau udah kita bisa langsung klik aja buy ya di bawah ini. Nah, oke, di sini begitu kita klik buy nggak bisa ya, could not process your request. Nah, jadi di sini kita nggak bisa membeli menggunakan saldo kita yang maksimum ya. Kita akan coba dulu ubah ya. Misalnya di sini kita akan coba ubah menjadi 102.000 ya guys ya. Nah, kalau udah kita klik aja preview, kemudian kita klik buy. Nah, oke, baru bisa ya. Jadi di sini kalau misalnya saldo kalian itu terbatas tadi ya, kayak 104.000 berapa, cuman kayak saya tadi. Nah, teman-teman nggak bisa klik max ya. Kenapa? Karena memang harus ada saldo tersisa kayaknya ya di akun ini. Makanya kita nggak bisa menggunakan semua saldo kita itu untuk membeli aset kriptonya ya. Memang harus ada saldo berupa IDR yang tersisa. Oke. Nah, kalau udah seperti ini ya, your order has been complete purchase of 0,04 Solana. Jadi dengan saldo 102.000 tadi kita berhasil mendapatkan 0,04 Solana ya. Dan kalau udah kita tinggal klik aja done ya. Nah, selanjutnya ya, untuk melihat aset kita bisa langsung klik di bagian menu accounts lagi ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya. Jadi di akun cash kita ya, tadi ada saldo 104.000 lebih. Nah, sekarang itu saldonya udah tinggal Rp2.688 dan asetnya itu pindah ke bagian menu digital asset ini ya. Jadi kalau kita klik, nah, maka di bagian digital asset ini kita bisa melihat ya. Tadi kita cuma punya saldo USDT dan juga Bitcoin. Nah, sekarang kita udah ada pertambahan saldo yaitu koin Solana sebanyak 0,04 Solana ya. Nah, kalau saldonya udah masuk ke bagian my portfolio kita seperti ini, itu artinya saldo kita itu udah berhasil menjadi milik kita guys ya. Dan setelahnya bagaimana bang? Nah, setelahnya tinggal kalian gunakan aja koin ini ya. Apakah untuk kalian tradingkan ya, ataupun untuk kalian investasikan ya, nabung rutin gitu ya. Ataupun misalnya teman-teman pengen staking juga bisa nih ya di Facet ini ya. Videonya udah pernah saya bahas juga di channel YouTube saya, kalian bisa cek aja videonya. Nah, jadi kalau misalnya saldonya udah masuk ke my portfolio, itu artinya asetnya ini bisa kalian gunakan untuk apapun kebutuhan kalian guys. Oke? Jelas ya? Nah, selanjutnya kita udah bahas nih ya cara belinya gimana. Nah, cara jualnya gimana bang? Nah, untuk cara jualnya ya, teman-teman bisa langsung klik aja di bagian menu sell ini ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal pilih aset apa yang pengen kalian jual ya. Jadi ini disesuaikan dengan aset yang kalian punya nih ya. Misal tadi kan kita udah beli Solana nih ya. Kemudian misal kita akan coba menjual Solana yang udah kita beli tadi ya. Jadi kita tinggal pilih Solana. Kemudian ya, kita di sini coba tes dulu, kita jual semua ya. Kita klik max ya, lalu kita klik preview. Apakah kita bisa jual semua langsung? Nah,
di sini itu ada keterangannya ya. Jadi kita menjual Solana itu dengan 0,042. Jadi tadi kita beli sekitar 102.000. Nah, berarti di sini itu ada biaya-biaya seperti biaya taker makernya ya. Jadi biaya jual belinya itu kita dikenakan biaya, dan juga yang kedua itu ada biaya pajak karena memang si Facet ini itu udah terregulasi di Bapepti. Jadi pasti kita akan kena pajak ketika kita melakukan jual beli di exchange kripto ini. Nah, oke, jadi kita tinggal klik aja sell ya. Nah, ternyata kalau misalnya kita jual ya, itu kita bisa jual semua asetnya. Nah, tapi kalau kita beli ya, itu kita harus menyisakan beberapa saldo di aset IDR kita. Oke, jelas ya perbedaannya ya. Nah, kalau kita udah berhasil menjual seperti ini, kita tinggal klik aja done ya. Nah, lalu ya saldonya itu akan kembali ke aset IDR kita, guys. Nah, jadi kita bisa langsung klik aja di bagian menu accounts. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, di aset cash kita ini saldonya itu udah kembali menjadi Rp102.000. Nah, jadi tadi kita saldonya ada 104.000 lebih ya. Nah, sekarang saldonya tinggal 102.670. Nah, jadi kurang lebih biaya jual beli ya, biaya ketika kita jual, biaya ketika kita beli ya, lalu kita kena pajak juga. Nah, itu sekitar Rp2.000, guys. Oke? Jadi pastikan kalau kalian trading ya, keuntungan kalian itu harus melebihi biaya-biaya ini ya, supaya teman-teman ya bisa mendapatkan keuntungan, bukan balik modal. Oke? Jelas ya? Nah, selanjutnya ya, kalau saldonya itu udah kembali ke menu cash ini, nah barulah teman-teman bisa melakukan withdrawal ya. Nah, cara withdrawnya gimana, Bang? Nah, caranya kalian klik di bagian menu today, lalu kalian klik di bagian menu more ya, lalu kalian klik menu withdraw. Nah, kemudian setelah teman-teman udah diarahkan ke halaman ini, kalian pilih menu wire transfer ya. Lalu kalian pilih akun bank kalian ya. Di sini saya sudah menambahkan rekening bank BCA saya, dan kalau kalian belum menambahkan akun bank kalian, kalian klik di bagian menu add more bank account. Nah, kalian tinggal tambahkan aja bank kalian apa ya. Di sini ada banyak sekali bank yang disediakan ya, tapi menurut saya ini terbatas ya, berbeda dengan beberapa exchanger lokal lainnya, dimana kalau exchanger lain itu bahkan sampai ada bank regional ya, ataupun bank wilayah kayak Bank Aceh ya, ataupun bank lainnya. Nah, tapi kalau misalnya di sini itu bank regionalnya ada juga ya, kayak Bank DKI tadi ya. Tapi lebih banyak yang nggak ada, guys ya. Jadi untuk bank daerahnya itu ya bank-bank yang terkenal aja ya, kayak Bank DKI nih. Nah, Bank DKI ada kan. Tapi kalau untuk bank-bank daerah lain itu belum ada, guys. Oke, jelas ya. Jadi kalau untuk bank digital itu setahu saya ada ya, Cbank ada. Nah, kalau udah ada banknya nih, udah ketemu bank kalian ya, contoh misalnya Cbank. Nah, kalian klik aja Cbank. Lalu kalian tinggal masukin aja nomor rekening kalian ya. Lalu kalian tinggal klik tambahkan rekening bank. Nah, kalau udah ya udah, kalian tinggal lanjutkan aja proses withdrawnya, guys ya. Dan untuk video bagaimana cara withdraw di Facet ini mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Saya rasa udah cukup jelas ya, guys ya, video bagaimana cara jual beli kripto di Facet ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.